Bapak Ibu sekalian, kami Mitratex juga udah mengalami 13 tahun ini lebih dari 400 project lah. Consulting maupun software yang kami punya ya. 250 customer lebih gitu ya. Kemudian kami juga udah punya 40 esteem customer. Jadi sebenarnya sudah cukup ya berbagai macam perusahaan, terutama perusahaan di dalam negeri. Multinasional pernah di dalam negeri. Government sering. BUMN lebih sering lagi. Swasta juga banyak seperti itu. Jadi kami sudah punya pengalaman yang cukup banyak di dalam menjualan consulting dan software. Makanya bagi teman-teman sebenarnya yang Pak, jadi saya jualan apa nih kalau mau jualan sebagai affiliate Mitratex misalkan gitu ya. Bisa jadi. Atau gini, Pak, saya dari end user nih gitu ya. Orang IT, saya bisa minta Mitratex mengerjakan consulting atau apa atau software apa kan bisa nanya juga. Pak, saya orang government gitu ya. Saya bisa nyuruh Mitratex ngerjain apa kalau gitu. Sepertinya Mitratex menarik nih yang dijelaskan Pak Dede gitu ya. Sengaja saya yang jelasin supaya menarik gitu ya. Nah, saya mau beli apa dari Mitratex nih? Kayaknya lucu kalau dibantu Mitratex bisa jadi. Atau misalkan, Pak Dede, ini Esteem, saya jualan kemana saja gitu ya. Caranya gimana dan lain-lain. Ada juga mungkin yang, Pak, saya mau jadi konsultan. Jadi saya konsultan apa? Saya petakan solusi untuk Anda, saya pilih 8. Walaupun yang namanya pemetaan, klasifikasi, mengkategorikan bisa bebas ya. Orang bebas selera. Tapi saya kelompokkan menjadi 8. Yang pertama adalah Esteem Software, jualnya kemana? Instansi, BUMN, BUMD, swasta, semuanya bisa masuk di sana. Kenapa? Karena Esteem solusi buat IT. Intinya adalah kalau ada organisasi, ada IT-nya kita bisa jual Esteem. Yang kedua adalah, Pak, kalau IT Master Plan, roadmap, jualnya kemana? Instansi. Instansi itu termasuk instansi pusat, pemerintah daerah, termasuk provinsi, kabupaten, kota, ya itu bisa masuk. BUMN, BUMD, swasta, itu mereka butuh roadmap, butuh IT Master Plan. Tapi kadang-kadang ada yang menyadari butuh itu, ada yang tidak. Atau ada yang diharuskan karena tercantum dalam SPBE, Master Plan, dan sebagainya. Di dalam peraturan kementerian, setiap perusahaan BUMN harus ada IT Master Plan. Itu ceruk kita. Dan banyak banget. Besar banget marketnya. Makanya 1-2 perusahaan, 10-20, 100 perusahaan nggak cukup. Ini potensi bagi kita untuk membantu customer kita menyusun ini IT Master Plan Roadmap. Gitu. Kemudian kalau arsitektur enterprise atau IT arsitektur kemana, umumnya yang sudah aware dan ada ceruk bisnisnya adalah di BUMN dan swasta. Instansi tidak begitu. Tidak tertarik mereka. Kemudian BUMD juga ya ini kecuali BPD kali ya yang besar-besar. Kalau nggak salah 20-an lah BPD jumlahnya. Yang kecil-kecil BPR itu nggak peduli nih arsitektur seperti apa. Jadi BUMN dan swasta. Yang keempat adalah ISO certification BUMN dan swasta. Kenapa BUMD enggak? Belum aware lah mereka. Instansi belum aware. Walaupun gini ya, katanya gini, kalau kita mau menjual sesuatu yang baru, menciptakan samudra biru, kita harus mengedukasi masyarakat, mengedukasi industri. Itu mahal edukasi itu. Kalau saya cash and carry, artinya ada demand-nya saya jual di sana. Waktu kita pendek sebetulnya, apalagi di teknologi. Hari ini jual ini ternyata tahun depan udah nggak dipakai lagi seperti itu contohnya. Kemudian apa SPBE itu hanya instansi. Jadi jangan jual SPBE ke BUMN, nggak penting bagi mereka. Mereka pakainya COVID ya. IT training, ya ini bisa ke semua lah ya, bisa buat training dan sebagainya. Digital transformation, instansi BUMN, BUMD, biasanya swasta nggak tidak mengenal inilah, bukan tidak mengenal, mereka tahu, tapi awareness-nya rendah, karena tidak ada institusi, regulasi, atau tingkatan yang lebih tinggi yang mengharuskan. Kayak BCA, transformasi digital, mungkin udah transformasi, tapi Bank Mandiri karena permennya atau kementeriannya meminta itu. Agak berbeda ya kira-kira. Jadi transformasi digital itu instansi BUMN, BUMD. Kita bisa jualan consulting transformasi digital di berbagai layernya. Keamanan informasi yang lagi tren sekarang ya, banyak hacker dan lain-lain. Instansi BUMD, BUMN, swasta ini kita bisa jual ke mereka semua. Jadi ini pemetaan solusi yang saya kelompokkan ke 8, kalau yang lainnya ya bisa masuk di sinilah dan selanjutnya. Jadi kalau Pak, saya berarti bisa jualan SIM ke semua perusahaan, bisa. Tinggal nanti kita belajar di sesi-sesi lain kalau ke instansi masuknya gimana gitu. Nah, ada sesi khusus reseller kami nanti dan affiliate nih yang kami buat khusus untuk bisa menjual Esteem bisa mudah masuk di mana-mana. Tapi kenapa Komitratex dan Esteem ini
belum dapat 1.000 atau 100.000 customer, tangan kita tidak terlalu banyak untuk menyentuh semua customer itu. Kenapa kita butuh reseller? Bahkan saya dengan Pak Aji nih, partner manajer kami, sedang mencoba melimpahkan semua project atau lisensi Esteem yang ke kami untuk dilempar ke para reseller kami, ke para partner kami, penjual kami, perusahaan ya dalam hal ini, partner-partner kami. Ya karena kami distributor sebetulnya. Tapi karena mungkin banyak yang belum tahu kemampuan Esteem untuk menembus seluruh Indonesia itu, kita perlu awareness seperti ini. Padahal itu sangat mudah sekali dijualnya. Dan kami perlu tangan teman-teman untuk masuk ke sana. Seperti itu. Bahkan implementasinya boleh teman-teman lakukan. Kita ada training-training free ya untuk para implementer kami, vendor-vendor kami.